Halo sahabat semuanya, saya Pro Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi servis printer Canon IP2770 dengan kendala permasalahannya yaitu lampu indikatornya berkedip-kedip. Mari kita saksikan bersama-sama, kita cek ya. Oh, ternyata benar sekali. Lampu indikator oranye ternyata kedip-kedip, teman-teman. Ini biasanya printer minta di reset ulang ya. Minta di reset ulang. Saya coba reset ya, teman-teman semua. Saksikan, saya mau kasih cara mereset dengan benar printer Canon IP2770 dengan aplikasi khusus untuk meresetnya. Yuk kita simak tutorialnya. Kita lanjut ke layar monitor. Di sini kalau tidak saya lupa ini sudah ada untuk meresetnya. Di sini pernah saya nyimpan filenya. Kita cari dulu. Mana ya, saya lupa lagi. Oh, ini dia. Ini cara mereset printer Canon IP2770 atau tipe lainnya biasanya sama pakai aplikasi ini. Yuk kita semoga berhasil, kita saksikan sama-sama. Di sini kita bagian clear INK counter, ketik main, klik main lalu set. Ternyata printernya error nih, mudah-mudahan sih bisa ditangani. Ternyata masih belum bisa juga sahabat. Ini saya mau bongkar dulu printernya. Sepertinya ini ada
masalah di bagian sistemnya ya. Saya akan coba bongkar dulu. Biasanya ada komponen yang ketumpahin ini nih, ketumpahin tinta. Tintanya sepertinya ini udah banjir. Saksikan terus ya sahabat semuanya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel saya ini dengan memberikan subscribe, di like, komen, dan di share. Berkat teman-teman semuanya, insya Allah saya bisa berkembang ke depannya. Lihat makhluk mengerikan ini menghampirimu. Lari. Kok seramai? Itu makhluk apa? Sahabat, ternyata benar ini bocor, ini sudah banjir. Tintanya sudah belepotan, kena komponen juga. Sebenarnya itu hanya editan dan tidak nyata. Lihat makhluk mengerikan ini menghampirimu. Kok seramai? Itu makhluk apa? Aku ketemu dokter gemoy di tip short. Iya. Aku dapat keju dan pink dari dia. Belanja. Aku belanja. Keluar. Gemoy. Iya, aku ketemu dokter gemoy di tip short. Wah, ada saya lah, kayak kantor dari kantor ya. Iya, kan. Iya, sama juga. Maaf sahabat, barusan keganggu sebentar, ada yang belanja karena di sini saya sambil buka warung kecil juga. Saya mau bersihkan dulu bagian dalamnya Sama dik, nggak bingung apa? karena ini banjir, banyak tinta Banjir? berlepotan kemana-mana. Oh, itu kan. Mau. Ini biasanya udah lama ini dia jarang dibersihin juga. Mungkin ini kan kayak yang punya orang kantor, jadi biasanya pakai doang, tidak diperhatikan bahwa tintanya itu sudah luber. Pembuangan tintanya itu udah luber ternyata, jadi belepotan kemana-mana. Udah kotor banget sahabat, sampai belepotan ke tangan saya nih.
bersihkan ya. Kantong siap kantong. Kalau bersihin begini sahabat, lumayan juga ini prosesnya nih karena agak belepotan, kena tangan. Bekas tisunya harus saya langsung masukin plastik, kalau keinjak belepotan ke kaki. Ini ada kotoran ke ke bagian ke cartridge-nya itu ada kotoran, jadi dia nggak bisa connect ke bagian cartridge-nya, harus kita bersihkan. Jadi cartridge-nya itu nggak kebaca sahabat. Jadi untuk sahabat semuanya, jika printer tipe ini berkedip-kedip itu hitung dulu kedipannya. Kalau misalnya kedipnya cuman 5 kali, itu bisa di reset dengan cara menekan tombol bagian oranye selama 5 detik. Itu sudah bisa normal kembali. Jika berkedipnya di atas 13 atau bahkan 15, itu kepastian ada bermasalahnya di bagian cartridge. Jadi cartridge-nya itu tidak terbaca, kotor, itu bagian timah cartridge-nya itu kotor. Jadi harus proses lumayan lama, kita harus bersihkan dulu semuanya. Bagian cartridge-nya harus dibersihkan, bagian dalamnya juga harus dibersihkan, karena sama-sama harus bersih baru kita bisa connect kembali. Begitu sahabat. Jadi printer tipe ini sebenarnya masalahnya yang sering terjadi hanya berkedip lampu oranye aja, indikator lampu oranye. Jadi kalau indikator cuman kedip 5 kali itu gampang, tinggal tekan aja lampu indikator oranye. Tapi jika kedipnya lebih dari 5 kali, itu ada masalah di bagian lain pastinya ya. Biasanya cara itu bisa diselesaikan dengan aplikasi seperti tadi saya, karena ini ternyata cartridge-nya tidak connect, akhirnya tidak bisa berfungsi dengan aplikasi yang tadi saya jalankan. Akhirnya harus kita bongkar dulu begini, kita bersihkan dulu. Sampai hitam begini. Ini printernya nggak diurus, ini hanya pakai aja. Nah ini kalau kecepretan ke bagian timah cartridge-nya itu otomatis jadi nggak kedetek karena kotor. Tumpukan tinta masuk ke bagian cartridge itu jadi nggak bisa connect karena ketutup bagian timahnya. Printer Canon tipe ini emang masih banyak yang penggemarnya yang pakai, walaupun sebenarnya printer ini boros dengan cartridge. Kenapa dibilang boros? Karena cartridge itu, kalau printer pakai cartridge biasanya hanya kekuatannya 3 bulan ke atas, 3 bulan paling lama 6 bulan itu harus ganti cartridge. Termasuk tipe ini. Tipe ini itu kuat 6 bulan itu paling bagus.
cartridge-nya ya sahabat. Kalau mesinnya sih bandel, cuman cartridge-nya aja. Cartridge-nya itu kalau beli baru misalnya hanya kekuatannya 6 bulan lah, pasti itu udah ngedrop lagi. Karena udah, kalau cartridge tipe ini sering diisi ulang tinta, kalau tintanya itu yang kurang bagus, yang abal-abal, itu cepet rusak di bagian head cartridge-nya. Jika mau enak tipe ini sahabat semua, bisa melakukannya di infus pakai alat tambahan botol 4 kotak. Jadi itu enggak ngisi tinta terus, cukup 1 kali. Itu biasanya 4 tabung itu bisa kuat, bisa lebih 6 bulan. Jika makainya cuman ngeprint data doang sih awet pastinya, lebih irit daripada sering diinfus pakai infusan. Sekali nginfus paling kekuatannya hanya seminggu 2 minggu habis lagi, kadang-kadang sebulan paling lama habis lagi. Itu bisa mengakibatkan rusak head cartridge-nya di bagian bawah karena sering diinfus. Kalau dipakai infus tabung itu kekuatannya lama, cuma 1 kali isi tinta bisa 6 bulan ke atas pun bisa kuat, bisa 1 tahun pun bisa. Jadi lebih irit dan lebih mudah, tidak harus nyuntik terus tinta cartridge-nya. Memang tipe ini sensitifnya dari cartridge-nya yang sering terjadi rusak. Saya pun dulu pernah punya tipe ini, nggak kehitung saya beli cartridge. 3 bulan beli lagi, 3 bulan beli lagi. Mendingan sekalian saya sarankan beli printer Epson aja. Epson seri apapun, Epson itu bisa bertahun-tahun. Cuman kelemahannya itu di Epson, jika terjadi kena headnya itu biayanya lumayan, bisa 800 sampai 1 juta. Cuman itu kalau udah diganti headnya, otomatis printer seperti baru kembali, kekuatannya bisa bertahun-tahun kembali. Itu aja sih permasalahan kalau di Epson. Tapi dibandingkan Canon, itu Canon sering ganti cartridge, jadi itu cartridge kan lumayan, satunya yang warna aja 250.000, yang hitamnya itu bisa 150 sampai 170. Kalau dihitung-hitung ya lumayan juga sih, sebulan 2 kali ganti. Tapi tergantung sahabat sih enaknya mana yang pakainya ya. Kalau Canon ini sih punya keunggulannya itu ngeprintnya itu cepat ya, kecepatannya tinggi. Kalau Epson dia tidak seperti Canon kecepatannya. Ini saya bersihkan dulu bagian cartridge-nya, karena cartridge-nya ini udah ke cepretan tinta, jadi harus kita bersihkan pakai cairan alkohol, cairan khusus pembersih tinta. Jadi kalau tidak dibersihkan bagian kuningnya ini tidak bisa connect karena kotor. Bersihkan ini bisa juga pakai bensin sahabat, pakai bensin tapi jangan Pertalite, Pertamax bisa itu, pakai bensin Pertamax. Walaupun itu kena komponennya tidak akan koslet kalau bensin.
asal jangan pakai air biasa ya. Kalau air biasa itu berbahaya, bisa koslet, malah jadi mati cartridge-nya gitu. Kalau tidak punya alkohol ini bisa juga pakai minyak wangi yang sudah campur alkohol, itu bisa buat bersihkan ini. Kotor sekali, makanya bisa tidak connect. Salah apa ya? Udah bersih lagi tuh kan, udah bersih sekarang sahabat. Kotorannya nyampe begitu, jadi gimana bisa connect ya. Kotorannya sudah masuk ke bagian kuningan cartridge. Dibersihkan bagian dalam ininya nih, tempat soket cartridge sahabat. Itu kan di dalam ada yang buat kena kuningan cartridge-nya itu, jadi kita harus bersihkan juga, jangan sampai kotor. Kita coba pasangkan.
rapi dengan rapi. Semoga ini berhasil. Terima kasih sahabat semua sudah menonton sampai selesai proses